Pakito. Ya Pakito jarang lepas ya. Jarang, Biasanya masih di kita ban. ngeliat juga Keora pakai Pakito kan. Iya. Oke, tapi yang perlu dipertahankan oleh Bigetron adalah kayaknya udah bermain dengan identitas mereka aja loh. Kayak Early snowball stick dipertahankan. together kan. Iya benar. Dan yang sampai ya misalnya kayak dari Denial-nya overextend. Serem tuh. Iya, Nyaris tadi. hampir, Hampir. tergelincir. Tapi reset setelah 2 kali death Emang pokoknya reset. Hampir kecelakaan. Iya. Sering terjadi itu. Sering terjadi. Alright, tapi ini dia untuk round BNP kita di game yang kedua. Dengan Pakito yang tidak akan dilepaskan juga oleh keduanya. Beserta Freya, Novaria juga udah jadi mimpi buruk kayaknya untuk Novaria itu sendiri. Yang Betul. dialami oleh Onyx terutama. Iya. Tapi menarik ya, mereka kemarin pakai Novaria tapi mereka nggak mau ngelepas Novaria sekarang. Soalnya mungkin Novaria nggak bakal di first pick sama mereka. Iya. Apa Jadi sih kayak banyak yang lebih mahal ya? dilepas, dipegang Moreno sih serem ya. Ya karena takutnya ngelepas si Rara ini terus ambil Nova first, aneh-aneh nanti lawannya. Oke, Marcel terbuka. Ada Marcel, ada tadi kalau kita lihat band sebelumnya kan lebih ke Marcel Melisa ya? Melisa, terus ada Atlas juga. Hmm. Oke, kira-kira bakal mau nutup ke arah mana nih? Kayaknya kalau mau Marcel dulu sih. PR ya? Ya. Need some stitches? Oh dia Melisa dulu. Bisa ditukar aja nanti. Paling dibalik aja. Iya, nanti Marcel tetap di ketiga harusnya. Yap. Tapi Hirara Kontes terbuka lah. juga. Ya tadi buat Hirara di early-nya ganggunya karena dapat objektif ya tadi ya. Sama waktu dapetin objektif di red di purple-nya mereka menang di sana. Iya, Nah mungkin orang bisa lebih tenang lagi, jangan terlalu masuk juga. DNA. Di Iya, situ DNA. mulainya. Iya. Early snowball. Padahal early snowball-nya kayak early snowball yang gak terlalu jauh kalau cuma dapetin turtle loh. Karena dapetin 4 point kill tadi. Iya, iya, iya. Jadi 4 point kill plus 1 turtle tadi. Benar, jadi jauh ya. Jadi snowball. Jadi snowball. Langsung jadi dia ini. Ya, Tetap di situ identity. identity. Oke, tadi banyak yang lepas ya kayak Hirara, terus juga Marcel sekarang. Tapi Matildanya yang sudah masuk ke radar gak mau lagi dikasih ke Finn karena semuanya tadi buyar banget. Setuju. Dengan Flash of Theosisnya, dengan cara dia bahkan agresif bukan cuma nyelamatin. Tabrakin even itu ke Fanny. Ya, tapi hati-hati ini ada Atlas. Atas open. Marcel apakah bakal jadi trade? Mau diadu Marcel Lepas, Atlas. lepas sih. Ben Atlasnya lepas Marcelnya. Oh ya, Iya. kayaknya mending band Marcel gak sih lepas Atlasnya? Gak ya? Tapi kiri ntar mereka nggak ini akan milih Hirara. Jadi disuruh pilih Hirara atau Marcel. Marcel gak sih? Nah balik lagi. Tapi kalau Marcelnya nggak dikasih pilihan, ya udah ada pilihannya berarti Hirara gitu loh. Oke, Marcelnya di band tetap. Dan firstnya nih ditawarin. Atlas gak sih? Nggak sih Selalu di gua. band loh. Enggak sih gua. Enggak. Atlas. Atlas sudah pasti. Atlas di awal. Wah ini bahaya banget juga sih. Atlas ini mimpi buruknya Onyx tahu. Memang betul. Aku Benar. ingat banget nih 3 kali lepas Atlasnya. Iya gak sih? Pas lawan itu. Iya, iya, dan Atlas kan? mimpi buruk ya. Iya. Soalnya bukan cuma sekedar dari Fatal Link-nya aja yang punya RF effect dan Slow jago. effect-nya. Slow effect-nya, freeze-nya. Dan langsung dijawab dengan Uranus. Harusnya Hirara lagi sih. Hirara boleh. Soalnya ini kan buat immune juga kan. Bisa. Yang dibutuhkan immune di sini. Atau mau ya Brody ketemu atas agak sedikit susah. Jadi lebih ke Selena terlebih dahulu. Antisipasi kalau misalkan memang Hiraranya juga akan digunakan oleh Kairi. Sebenarnya gue nggak tahu ya Nail ngomong apa, Nail maaf ya. Coba di kolom komentar Nail tadi ngomong apa guys. Ini ya pembaca gerak bibir. Iya, ya. Pakar ini ya. Membaca gerak bibir karena gue jagonya baca ekspresi. Oh gitu. Baca gerak bibir jarang ngobrol soalnya sama orang. Jadi coba di tolong kolom komentar tadi Nail ngomong apa ya guys ya. Mau Hirara kah? Atau Harley? Harley gue cocok sih. Oke ya, Harley ya. Atau nunggu aja. Ya bisa ambil ke setupnya dulu ya. Iya. Ini soalnya kan Baras masih ada, tapi Fanny lagi. Yang jadi pilihan dan Cloud Om. Oke. Sama. Tapi ini terms and conditionnya jadi banyak loh. Iya, karena ya mereka harus bisa menemukan cara untuk nge-burst nih. Uranusnya yang jadi masalah besar nantinya. Dan kalau kita lihat ya ini 3 hero dari Onyx sebenarnya Cloud ini bisa jadi late game insurance untuk bisa menemukan Uranus. Tapi kan late game. Late game. Ingat apa teman-teman meta sekarang? Early snowball. Itu dia. Ya ada Selena ya di kanan ya. Iya. Sudah pasti DNA-nya kita suntik dengan early game. Oke. Wah ini apakah ditutorin Uh, Selenanya?
Atau ini Hirara dulu sih tetap. Terus kalau Hirara. misalnya kiri Lilia sama-sama tutor. Iya. Kan sama pemain Lilia juga. Benar. Pertama kali main pindah mid kan Lilia ya. Iya. Tapi Hirara sih kayaknya sebelum di ban Iya. dan langsung diambil. Setuju banget gua. Ya karena kalau nggak diambil sekarang ya udah masuk radar ban di fase kedua. Tapi Ul, ada yang ngasih tahu nih, Nanael bilang Ranger Mas jelek. Bener juga sih, dia nggak salah. Nggak kayak gitu. Nggak salah. Tapi jangan pakai caps lock, jangan. Biar kebaca. Iya, kebaca jadinya jatuhnya ya. Oke. Tapi masuk ke fase ban yang kedua, targetnya bakal bisa ke EXP-nya nggak sih yang bisa ganggu-ganggu nih Om? Yang ganggu ya. Barat, Esme, Iya. Kombinasi yang sama Atlas, ini juga ada yang bahaya dipegang sama Lutfi masalahnya. Belerik. Teris lah, Oh bukan. Teris lah. Belerik EXP juga pernah ya? Ya. Teris lahnya Lutfi tuh, wah ngeri banget bos. Ya, tapi ketemu Selena jadi pertimbangan tersendiri harusnya ya. Ruby ini dari kemarin kita juga melihat Ruby-nya Audi TZ kemarin juga sempat Ya. bersinar. Di XP juga bisa dia. Iya di XP juga bisa waktu itu kemarin Marcel ya. Walaupun belum dapat kemenangan tapi Ruby-nya harus benar-benar diperhatikan. Ya, makanya di ban. Tapi draft identity-nya nih ya, karena balance lagi nih buat Onyx. Mereka Ya. harus manfaatin power scaling. Ya, tapi tenang masih bisa berubah ya. Robby nyuruh orang jangan tegang, dia tegang. Coba besok kita cek heart Lo rate. lihat, iya. Kok dia bisa gitu sih Bang Dapon? Itu Enggak, awas lo Ayah Dapon, gue masih ingat lo ngatain MU ya. Bener lo, masih gue ingat gue. Oke. Tapi ban lagi kayaknya udah mulai bergeser ke opsi mid-nya nih buat Suns yang akan dipersempit. Lilia kah? Itu targetnya ke Lilia. Bisa kalau mau. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya. Betul. Tapi kalau karena Lilianya di ban berarti ada satu hero badan lagi berarti ya. Jalan ya. Oke, satu hero badan. Tapi mid laner Purify yang cocok apa CDC kalau menurut tahu? Mid laner Purify Iya, yang di backline. bebas. Sebenarnya kalau Valen sih sulit ya. Valen sulit, gue juga setuju. Atau yang punya Purify gratis. Valir dong. Kagura. Kagura juga boleh. Cetin gak sih? Cetian ya. Iya, Cetin apa Cetian. Susin? Jusin juga bisa. Jusin Punya lebih enak. Purify. Ya, Lebih enak. tapi Cetin bisa lihat positioning buat yang sekarang ya. Tapi ya dengan di bandnya Lilia di sini kayak pertanda kalau Mino bisa dipakai oleh Bigetron dong. Badan lagi ya. Badan lagi ya bener. Oke. Ini defend gak sih Minonya? Enggak ya, lebih Belum. ke dulu. Tapi Minotaur juga ya sama dengan hero-hero Flash of the Oasis ya. Yang akan sengaja ya? memperkuat fight panjang. Ya lama, gak tumbang-tumbang. Apa sengaja ya dikasih Minonya ya? Kan Mino kan lumayan jalan kaki juga kan. Iya. Tapi plusnya Mino bisa cancel cloud. Dan tapi Iya. masalahnya itu, kita udah tahu nih jelas Mino cancel foul terus gak di-ban, dikasih. Ya, Masalah di drafting phase, itu harus ada negative thinking. Gak bisa positive thinking, ngerti gak? Kok dikasih? Kok dikasih ya? Ini Ngerti gak sih lo? benar. Kok dikasih ya? ya tapi Moskov dulu nih ya. Emblem Fighter sama-sama nih. Berarti dari kedua gold laner akan memainkan Swift Trinity yang dipakai. Oke. Tapi ini identity berubah berarti ya. Sebelum late game. Dan sekarang bisa jadi jawaban buat di late game juga. Iya. Antisipasi game panjang lagi kayak tadi. Betul. Oke, 2 pick sekarang. Jadi kalau game panjang dia punya power ya. Iya, at least ada asuransinya. Late game, Late clear game. minion, high ground. Jadi lebih balance kan buat Bigetronnya juga sekarang Om. Sebenarnya iya sih, tapi kayak masih di early snowball lah, kan ada Hirara plus Selena. Oke. 2 early ya. Early-nya lebih powerful ya. Ya. Alright. Tapi 2 pick terakhir dari Onyx akan menuju ke arah Dirot dan juga Eudora. Rontok si Wah. Uranusnya. Rontok ini Oke, Uranusnya. pindah ya early snowball tadi setelah balance kita melihat. Jadi early snowball kan ada Eudora dan juga ada Dirot sekarang. Wah Dirot sih. Dan Dirot ini bakal main emblem defense. Iya dia. Tank, item-item Tebelin. defense, ya bener. Wah Dirot sih sip. Oke. Dan respon dari Bigetron untuk di ROM-nya berarti Ya. mau badan juga udah ada Dirot. Bisa Tuh. jadi salah satu jawaban. Berat juga ya. Tapi kasihan juga kalau misalkan melihat dari Uranusnya sendirian aja yang nahan. Apa main support? Matilda lagi. Matilda juga Di di band kan, di ada. band Matildanya. Ya paling Mino yang punya Iya. badan dikit lah ya. Rafaela. Rafael. Boleh Rafaela untuk main karena late game. Kesetrum Kesetrum yang ada. Mino gak sih? Oh, Gatot. Gatot. Oke, revitalize ya. badannya. Oke. Yang setidaknya juga punya efek sisi
yang akan ngeganggu, tapi masalahnya ini di Rot akan menjadi sebuah jawaban bagi Uranus. Edan, ini di road Edan. Nah oke, sekarang berarti kalau secara draft identity pindah nih. Early snowball buat Onyx dan balance standar yang dipakai oleh Bigetron by Vitality. Karena mereka membawa Gatot Kaca kan. Gatot Kaca, Uranus, ya ini berarti kayak mereka bakal main ya standar gameplay yang kita lihat pada umumnya. Satu badan, satu dua badan, plus ada support di bagian belakang, plus ada heavy hitter nanti buat di late game. Oke. Tapi kita akan lihat Ya, pembuktiannya di leg pertama ini. ya apakah early snowball kembali akan unggul atas balance? Atau kita akan melihat adanya Balance ini. balance. Ya karena Bigetron juga jawab dengan balancing draftnya ya. Iya benar, mereka jadi balance. Mereka udah bukan early snowball. Late game insurance. Bener. Ada Moskov di sana. Winning condition jadi lebih banyak sebenarnya. Winning condition banyak, tapi early game yang kita pertanyakan nanti di turtle pertama dan juga turtle yang kedua. Oke. Dan kita akan langsung menuju ke game yang kedua. Akankah menjadi satu sama? Ketaukah akan ditutup dengan 2-0. Jadi sebelum itu kita tes dulu semangatnya. MPL adalah mana suaranya? Let's go to the lane of time. Itu loh, segitu notasinya. Ketarik juga pala lama-lama Ya ya. sorry, emang Oke. banyak request ya. Udah kita langsung balik gol, tapi ini gua sip banget sih sama D-Rodnya. Karena D-Rodnya nutup Gatot, nutup sosok dari Uranus. Dan untuk Moskov mau tumbangin Dairot, butuh item yang capable. Iya. Juga butuh banyak ya memang nanti. Untuk bisa menumbangkan, tapi early game masih cukup santai setelah sampai kita akan melihat turtle mungkin ya nanti. Dan Finn membawakan Revitalize ya, ini memang wajib juga sih buat bawa Revitalize-nya biar lama ya bisa bertahan. Iya. At least kalaupun gak bisa bawa Flash of the Oasis, bawalah kolam. Iya, bawa kolamnya. Yang penting nyelamatin ya. Agresif Kelra, game ke depan. Waduh, langsung menuju ke arah Lupi. Mereka sadar Dairot ini akan menjadi masalah. Ya. Jadi ada baiknya diatasi dari sejak dini. Tapi ternyata Lutfinya lo cukup agresif dengan Trill, Master Assassin, dan Emblem Fighter Om Wawa. Iya, akhirnya mau main Emblem Tank ya. Tapi Emblem Fighter oke. Dan juga... Wah, Moreno tahu menjadi target dari seorang Kairi. Langsung flicker for defensif. 2 flicker yang sudah terpop up dari kedua belah tim. Tapi nampaknya di depan sana masih menjadi target dan bakal tertajam Kairi. First blood from Moreno. Jiwanya Kairi tersedot dan termakan oleh seorang Moreno. Bahkan di depan sana menjadi target yang sekarang Lepe. Point kill kedua akan kali dapatkan. Tapi Sans menutup jalan berpasukan dari tim Bigetron untuk lebih agresif. Moreno, apakah betul akan melakukan tutorial Selena kali ini, Ul? Wah itu tadi direct banget ya untuk arrow-nya. kena lagi. Waduh, instant kill lagi. Wow. Moreno dan one by one situation di arah bottom lane masih terlalu intens antara Eman dan juga Kelra. Ya, tapi early snowball yang gagal didapatkan oleh Onyx sekarang. Kayak mereka Oke. berusaha untuk bisa menangin di objektif tadi. Tapi one by one situation memilih untuk satu plating. Dan bahkan di depan sana Purple Bomb-nya hilang. Nanael, ini dia. Sang jungler berdarah dingin mencuri bensin dan ini masalahnya bensin awal, Aul. Iya itu fondasi ya ibaratnya. Dan ditabrak. Dan ngebuat dari Bigetron ya akan nambahin lagi tensi mereka. Early agresif mereka Om Wawa. Iya, sangat sih. Dan ternyata untuk di bagian topnya juga tadi Lutfi dengan persetan Fury ya. Iya. Tidak tebel-tebel banget sebenarnya. Masih bisa ditabrak-tabrak juga oleh pemain dari Bigetron. Iya plus juga kan kayak gak ada immune ya untuk Lutfinya. Jadi agak sedikit susah pastinya. Oh, lelenya kena lagi Soliter Moreno. Kembali memakan jiwa dari seorang Keyboy. Jiwa yang hilang dari Romer Timodik. 3 point kill di early. Wah. Selena Moreno. Novaria di ban, Selena keluar. Jadi kayak Agak sulit ya. susah kayak mau target band. Banyak kan yang berdebat. Band ini, band itu, band ini, band itu. Inilah buktinya. Bener. Masalahnya Selena sama Novaria sama-sama proyektil yang terkeker dan bisa terukur gitu loh. Kalau dua-duanya di band pilihannya Matilda yang keluar itu juga jadi permasalahan yang dari tadi dialami. Tapi ya memang akhirnya eksplorasi untuk bagaimana dari sebuah strategi yang dibawakan sama Bigetron berjalan dengan sesuai dengan rencana mereka. Apalagi Keyboy-nya juga diredam banget dari tadi. Dikasih lele terus-menerus sehingga ya mau bergerak juga sulit. Ya jangan lupa kayak ini kan Gatot Kaca dan juga Selena ya. Bisa jadi combo juga, Unbreakable, ditarik, Kenaton. Terus dipasin nanti buat Abyssal Arrow-nya. Nah,
Sedangkan dari segi item yang kita lihat sekarang, barulah Lutfi akan menuju ke item defense, tapi Denial kembali akan mengincar Skypierce. Lelenya bakal langsung coba solitaire. Tapi di depan sana Moreno tahu kalau dia maksa lebih dalam lagi, dia akan coba diangkat derajatnya. Jadi ada baiknya untuk poking aja ul kali ini. Ya. Tapi Kiboy juga susah banget. Wah, benar. Wow. Itu loh. Jauh ya. Kita paling belakang belum tentu paling aman. Oh. Dikejar dan akhirnya ya ini ngeredam lagi untuk Onyx bisa buka vision. Semuanya dikuasain sama Bigetron. Iya. Dan Hirara lumayan bebas sepertinya. Dengan Lutfi Shogun. Oke, Lele kembali hampir kena menuju ke arah belakang sana. Kiboy mencoba untuk melakukan zoning out. Tertancap tangannya Eman, tapi nampaknya retribution dari Kairi berhasil mendapatkan satu. Wah, tapi Eman menendangkan Kairi dan memilih satu point kill. Meskipun kehilangan Eman, mereka sudah membalaskan dengan ada 2 point kill. Is it worth it or no? Wah ini sulit sih ya buat Onyxnya juga. Mereka juga kehilangan Kairi yang semuanya all in tadi. Nancep pakai Spear of Misery. Ketabrak Avatar of Guardian. Ya itu sengaja memang. Dikasih Avatar EOG lebih lama lagi kan tadi untuk Oke, Lelenya masuk dan solitaire. Moreno tidak terhentikan. Gimana ya? Unstoppable kan? Susah sih memang unstoppable di situnya. Dan ngebuat dari Lutfi-nya juga tanpa adanya escape sulit untuk bisa menghindari serangan-serangan kayak tadi. Efek sisi yang mengerikan loh. Oh iya, itu masuk semuanya dari durasi crowd control, dari damage yang diberikan juga, burst yang didapetin. Sedangkan Suns ini sangat kesulitan untuk bisa menumbangkan satu hero. Karena yang jadi badan di depan, Vin Shogun. Iya. 2 game ya. 2 game ya. Suns gak dikasih main kali di 2 game. PS karena tuh mau, tapi Lele. Yang on point dari sosok seorang Selena Moreno. No! Moreno menggila. Lele bukan sembarang Lele. Umat permasalahan dari tim Onyx benar-benar terteror tiada hentinya sampai menit yang ke-6. Masalahnya yang kena Fanny. Iya, Hero dengan mobilitas tinggi. Dan lihat Kairinya belum ada point kill sama sekali, hanya point dead yang dikoleksi oleh dia. Nih kalau kata KB, dari sekian ribu orang kenapa harus gue yang kena Lele gitu loh. Iya kan? Bisa ya. Iya kan dari sekian ribu banyak orang kenapa harus gue Lelenya gitu kalau kata KB itu. Wow, dan apalagi juga jangan lupakan bagaimana agresivitas dari Selena yang udah dapetin power kayak gini. Akan semakin semena-mena lagi. Waduh, Kiara. Bukan Purify, jangan lupakan itu. Bukan Purify. Tapi nampaknya di depan sana, Kiboy standby available dengan ada flicker. Tapi Purify masih di tangan dari seorang Eman. Meanwhile berpasukan dari tim Onyx, mereka akan lawan menuju ke arah turtle berikutnya. Dan Nael berhasil melakukan immune wall dan dodge from Nael. Susah ya, terlalu lincah. Tapi sekarang turtle-nya dipegang sama Onyx. Tapi Lelenya ada yang kena lagi kena ke lagi. belakang. Bakal coba ditahan dan tidak ada Purify di depan sana. Langsung sudah belajar dan berdefensif. Dipukul mundur. Sanggup sekarang tuh maut. Tapi di depan sana berpasukan dari tim yang terbaik Vitality. Memang kehilangan ke Turtle. Tapi Kiboy dengan fatal link-nya tidak bisa bertahan lama. Mereka mencoba mengejar. Flicker telah dikeluarkan. Lelenya udah mulai menancap. Tapi Nanail satu yang terakhir membuat Moreno berhasil mendapatkan point kill-nya. Sedikit demi sedikit poking damage yang diberikan oleh seorang Nanail. Tapi eksekutor ada trap yang menyangkut ke arah Kiboy. Oh kena lagi ya, tapi ini dua yang kita lihat, dua tim ini barbar banget. Jual beli ya terus-terusan ya. Tensinya tinggi banget, jual beli serangan. Ya tapi yang bisa kita lihat juga by point kill, by goldnya, ini semua masih dipegang oleh Bigetron by Vitality. Wah, tapi kalian bohong, ini bukan jual beli serangan. Ini borong serangan. Borong ya benar. Gak ada berhentinya, tapi ini ada apa Ul? We notice, D-Rod menjadi hero ke-27 yang digunakan Lutfi sepanjang karirnya. Sejak season 13 di MPL Indonesia sampai season sekarang. 5 season gak berasa ya? Iya, berarti ini debut ya untuk D-Rodnya Lutfi. Tuh. Oke. Tapi Onyx mereka masih punya chance Udah juga. dikejar, Kiara. dan langsung ada belakang dan trap cover di cover dengan sampai oleh Finn. Lelenya kena ke arah belakang, tertancap oleh seorang Eman. Eman is coming, bersikap Lutfi, dia bisa terlalu sakit. Tidak ada yang bisa melakukan covering terhadap seorang Eman, bahkan Lutfi menggunakan satu bom flickernya. Mencoba untuk dihindari, tapi Eman mencoba menancapkan siapapun. Purify pop up untuk Eman yang menandakan Kiboy bisa melakukan fataling terhadap dirinya. Iya. Dan ternyata pick Moskova juga jadi jawaban banget ya, bukan cuma sekedar menjadi asuransi di late game, ini juga yang nantinya akan bisa menjadi sebuah masalah untuk Kairi. Udah masalah sih Ul, udah 2 item nih. Iya. Ya dan Kairi baru selesai dari Malvictor-nya juga tadi. Tapi ya sejauh kita melihat ya ini benar-benar kayak Kayla juga belum dapetin point kill. Meskipun Kayla tadi sudah berupaya loh. Ya lompat ke depan ya kan. Udah ngebuka semuanya. Setidaknya saya sudah mencoba. Bener. Weh, tapi Weh. kita punya restreamer, Luke.
biasa ya. Langsung standby tapi di depan sana Eman tertancap oleh Lutfi. Bahkan coba dihantam, ditutup di belakang. Langsung ada patah ini bersama dengan 1-15. Dan drop Kara. Tapi ditutup dengan adanya double kill yang diberikan oleh seorang Nanail. Nanail tidak akan melepaskan pandangan yang diberikan seorang Kara. Triple kill yang didapatkan. Tapi malah double kill tangan dari seorang Kara. Di belakang sana Fatal takedown. Terpasukan dari tim Megatron by Vitality. Mereka masih memiliki seorang Moreno. Mampukah Moreno menghalau para pasukan dari tim Onyx untuk bisa gagal mendapatkan lord tersebut? Wah ini digangguin sih. Wah kena. Wadaw. Wah kena dan ratuin Moreno. Berhasil menutup para pasukan dari tim Onyx untuk mendapatkan Lord Moreno. Moreno the Maestro, he's another level. Tetapi Lordnya masih coba untuk dipegang. Oh dipaksa. Dapetin satu balon tapi nampaknya Eman tidak akan tinggal diam di depan sana. Moreno menggila. Moreno the Maestro. Lele bukan sembarang Lele. Wah AOG. Oh, gak ada yang kena ya. Gak ada yang kena untungnya. Kalau ada yang kena bahaya banget ini Lordnya akan jadi lumayan merugi. Tapi Iya. untuk kali ini untungnya mereka punya Moskops. 802 loh Moreno loh, legendary. Ya, tapi itu bagus banget sih tadi. Banget. Karena pemegang retribution jelas ya, kita melihat ada di tangan Kairi. Dari sekian banyak target. Kenapa harus kena Kairi dan kena knock up dari Lord? Dan langsung dikejar, digaruk. Di flicker kan tadi. Dengan Moreno. So ya, tapi Onyx mereka berhasil mendapatkan Lord ya. Dan bisa jadi ini adalah titik balik untuk Onyx juga bisa menyeimbangkan situasi yang sedang terjadi. Karena mereka lagi behind, mereka harus kejar juga dan ya sudah mulai pelan ya kalau kita lihat secara ekonomi goldnya ya mengejar. Ya, Ultimate Turret akan menjadi target dulu. Teror dari Abyssal Arrow masih akan terus menghantui pastinya dari Onyx. Oke, dapetin Ultimate Turret dan sepertinya cukup. Onyx memilih untuk mundur karena Lordnya juga udah berhasil untuk di-defense tadi yang berjalan di arah bawah. Split push yang akan menjadi sebuah jawaban untuk sekarang sepertinya. Aduh, gue takut ada satu hal sih Yul Apa kali ini. tuh? Mulai memasuki lampu kuning untuk Onyx. Kenapa? Karena Eman sudah terinti Swift. Kalau makin ke belakang lagi itu udah lampu merah masalahnya. Ya, tapi bicara soal lampu kuningnya sama nih. Cloud-nya juga. Tapi Kelra tidak menggunakan Purify di sini. Hmm. Itu menjadi sebuah catatan. Ya. Kita nggak ada yang tahu lelenya Moreno, lihat ngerinya masyarakat. Oke, masih aman. Shogun juga nggak tertrigger. Wah itu dia, baru diomongin. Langsung kena di depan sana. Lupi langsung ada KR yang bermain asal kabel. Kastrotnya gagal mendapatkan apapun. Karena revitalize dari for this time. Lele lagi, Moreno menekan, meneror. Nggak ada henti-hentinya. Ini benar-benar ternak lele dari Moreno semuanya laku. Wah. Lagi kan baru diomongin, emang ternak lelenya laku keras. Goreng- Jadi goreng. tambak ya. Goreng kering dong. Jadi tambak lele. Mukbang ini namanya. Semuanya dimakan, bulat-bulat juga. Tapi ya memang dari segi gold lead-nya udah mulai drop ya Om ya. Ya, tapi ini masih sama ya. Anybody's game ya sebenarnya ya. Untuk keduanya juga dan seharusnya Lord di sini agak menjadi pembeda lah nantinya siapa yang bisa dapetin misalnya best turret-nya atau dari menghabiskan salah satu dari outer turret milik dari masing-masing lawannya. Dan arrow demi arrow ya, ini sebuah tebaran ancaman juga. Dan bukan hanya arrow, trap juga nih yang bisa membuka vision untuk Bigetron by Fatality lebih mengamankan di area depan. Bahaya ya, bisa buka vision, bisa nyicil. Ya. Oke, Kairi udah level 15 sekarang, mengejar juga untuk Nanailnya. Expanding River yang akan juga ngebantu nantinya untuk bagaimana split push mungkin yang bisa dilakukan dengan adanya Cloud. Tapi lihat jalur dari Expanding River nih, udah disebar. Iya tuh ada tuh Lele. trap-trapnya. Ini lihat ada perbandingan antara yang satu punya Win of Nature, yang satu tidak punya Win of Nature. Itu adalah peran sangat penting di saat tim fight terjadi. Yul. Oke, mungkin nanti Winter bisa jadi pilihan buat Kelrar. Setuju, tapi itu di item kali ini belum ada. Belum ada, Kita masih jauh ya? ngomongin Lord kali ini. Yul. Oke. Dengan Lord yang sekarang mulai dipegang juga oleh Kelrar, tapi lihat Keyboy. Oke, Keyboy menuju ke belakang. Oh, dikejar. Targetnya menuju ke Moreno. Lihat tapi dilakukan Cutthroat, Flicker, Moreno. langsung Fatalika. Free hit tapi nampaknya tertancap. Shutdown pun terjadi. Permasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka benar-benar diudak-udak sampai belakang. Sampai dapat Morenonya. Oh, Shogun? Oke, Shogun. Lumayan atit itu damage yang diberikan oleh seorang Lutfi. Ya, Tapi karena nggak ada Moreno, nggak ada vision, akhirnya mereka menurut saya akan merelakan Lord ini sih. Mau gak mau ya. diikhlasin dulu ya. Betul, betul. Tapi itu tadi targeting yang bagus banget.
Karena kita lihat perfect match langsung ke samping Moreno. Ya walaupun agak kiri kanan. Udah apa, yang penting Moreno tabrakin. Iya, Karena sekali Moreno. Moreno bukan Purify juga. Ya, tapi akhirnya jadi poin yang penting banget kan. Pertama shutdown, bounty-nya pecah. Yap. Kedua ya pressure-nya jadi sedikit menurun kan. Dan membuat dari Onyx-nya jadi semakin leluasa untuk bisa ngambil ke arah Lord. Yang sekarang sudah berjalan di arah bottom lane. Oke, harusnya mereka tidak terlalu worry untuk para pasukan dari Bigetron by Vitality. Mereka punya Moskov. Kali ini sebenarnya targetnya agak udah lumayan nggak ke Eman sih, Ul. Udah ke Moreno semuanya. Moreno ya, atau dipisahin. Lutfi pegang Shogun ya. Susah sih kalau pegang Shogun ya. Berat ya. Kelra nggak pakai Iya. Winter loh. Belum ya? Dia Iya. pakai Wind of Nature. Ya WON dia nanti. Oke. Agak sedikit berbahaya ya sebenarnya juga. Karena dari tadi yang jadi masalah dari crowd controlnya juga kan. Mungkin dia pede pastinya dengan Battle Mirror Image dengan flicker juga yang dimiliki. Ya. Tapi kalau kenal lele duluan sih beda cerita. Itu dia. Ngerau ke Kibo ya Mas ya untuk dicek tadi di area rumputan. Ya Lordnya udah mulai masuk ke base bottom turret. Oh, Kimoy menjadi target utama, tapi lihat di depan sana berhasil mendapatkan best turret untuk perpasukan dari tim Bonik. Di-clear dengan sangat cepat oleh Eman. Mereka coba untuk mengatasi dari minion di arah top lane juga. Memastikan Lord ini hanya bisa mendapatkan satu best turret saja. Tapi Onyx sudah mengungguli dari 3.000 gold. Dan ini membuat para pasukan dari tim Onyx yang memegang kendali atas tim Bigetron by Vitality. Oke, ada sedikit meredam pastinya ya untuk Onyx sekarang. Dengan adanya wave minion yang bertumpuk di 3 lane yang berbeda. Ini akan coba dimanfaatkan karena untuk nunggu Lordnya masih cukup lama. Mereka bakal coba incar dulu base-base turret dari Bigetron. Oke, sedangkan permasukan dari tim Bigetron by Vitality mencoba untuk melakukan sedikit clear minion di tengah. Menargetkan berjalan Keyboy, Fatal Link di depan sana. Masih bisa dihindari oleh permasukan dari tim Bigetron. Tapi dia bisa terlalu besar diberikan dan bahkan Fade. Avatar Guardian for defensive mau tidak mau dikeluarkan. Tapi kali ini kerugian yang sangat mahal mendapatkan satu best turret di tengah dan juga di bottom lane. Ya ini bonyok banget sih pastinya untuk Finn-nya. Untuk masih punya AOG. Dan harusnya cooldownnya masih sempat untuk fight di next Lord. Yap, dan next Lordnya nih yang menjadi ya faktor pembeda lagi. Kita melihat dengan satu Lord, 2 best turret dari Bigetron ini harus tercabut ya. Dan ya untuk next Lordnya terutama ini bisa jadi evolve ya kalau memang dibiarkan dan ditunggu. Meskipun waktunya masih cukup panjang menuju ke sana. Tapi benar mereka bisa mainin ya. Bisa hero-nya. Dan kalau masuk pun atau mereka coba buat jalan lain jauh masih ada Spare of Destruction yang bisa dipakai oleh Eman. Bisa follow up ya. Korsil. Waduh, Finn. Targetnya Eman. Terlihat positioning. Mundur ke belakang dan Avatar Guardian-nya gagal. Lele memang menancap tapi tidak mungkin bisa di following up oleh Eman dan kawan-kawan. Ya. Dengan tidak adanya Finn, kali ini mereka tidak memiliki badan. Lord terpop up di arah bottom lane. Menandakan permasukan dari tim Bigetron by Vitality harusnya cukup kesulitan untuk bisa melakukan kontes. Dan mengurungkan niat adalah yang terbaik nampaknya. Iya dan juga dari Onyx mereka nggak mau paksa untuk kejar ke Eman-nya tadi ya. Iya, Gak ada flicker juga buat T-Boy-nya. Ada Purif juga. Iya, jadi lebih ke oke kita makan satu dan akhirnya ngebuat kembali Lord bisa jatuh ke tangan dari Onyx tanpa adanya gangguan sama sekali yang bisa dilakukan oleh Bigetron by Vitality. Fear of Destruction hanya untuk bisa mengecek aja tapi cukup terlambat karena Lordnya sudah berhasil diamankan. Yep. Nah itu dia untuk Lord yang didapetin juga. Tapi targeting sini sih menjadi cukup penting ya, terutama untuk Onyx itu sendiri. Jangan sampai mereka angkat yang ada Purify ya. Entah itu Eman, karena Shogun bukan target yang paling optimal sebenarnya. Oke. Tapi udah mulai kelihatan lagi nih pressure demi pressure yang harus diterima oleh Bigetron untuk sekarang sembari menunggu Lord yang spawn sekarang di arah tengah. Wah, pasif ya gameplay kali ini ya, di game kedua ya. Tidak seintens dari game yang pertama. Mereka meredam semua. Dari mulai Onyx, meredam tidak mau kehilangan keunggulan yang sudah mereka miliki. Bigetron gak bisa masuk sembarangan karena ada punishment. Oke. Tapi hati-hati ya, kita tahu juga untuk bagaimana adanya power serangan kejut. Flank mungkin nanti bisa dilakukan sama Bigetron. Oke, clear menuju ke arah Lord terlebih dahulu, target utama mereka. Damage yang sangat sakit dari seorang Sans. Membuat permasukan dari tim Bigetron by Vitality dan bergerak belakang. Keyboy menjadi target mereka. Shogun gak bisa menahan damage, terlalu sakit. Bahkan itu seorang Uranus. Tapi lihat Fatal Link! Avatar Guardian sedikit terlambat. Free ke arah belakang. Keyboy menjadi target utama. Masih ada Immortality dari seorang Keyboy. Clear minion didapatkan. Satu point kill. Dan permasukan dari tim Bigetron. Emang tertancap tempat sana. Tapi nampaknya permasukan dari tim Onyx akhirnya mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Mereka relakan. Karena kalau mereka maksa ini berbahaya. Tapi saat apakah menjadi bait kali ini? Karena Kelra udah available di depan sana bersama dengan Kairi. Oke. Uduh. Gak mundur loh.
Yap. Gak mundur loh. Itu Kairi udah siap loh di tengah. Ya, dan ini juga udah ada Winter buat Suns-nya. Apakah ini bakal tetap dipaksa oleh Onyx untuk maju dan naik ke arah high ground dari Bigetron? Immortality dan blasting duet. Bernasing di depan sana. Masih ada Winter Cloud mencoba untuk mendapatkan, tapi langsung ada satu poin kali Kairi yang hilang. Nanael berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal, yaitu Kairi. Mentargetkan dan bahkan shutdown. Dua pemain kunci pada pasukan dari tim Onyx, mereka tergeletak lemas tak berdaya. Bigetron by Vitality memiliki chance untuk bisa lurus kali ini. Wah ini Straight Push sangat memungkinkan ya. Atau minimal mereka bisa cabut Bestara dulu milik dari Onyx. Karena mereka masih punya Eman, mereka masih punya Hitter, masih ada Nile juga, bahkan bisa di end ini. Itu dia, apakah mereka bisa lurus? Dan ini cukup berbahaya karena 2 poin terutama mereka hilang. Di depan sana Revitalize bakal dibuka. Konsil Gaming menuju ke arah Lutfi. Designing out, Eman bakal ngegerogotin seluruh turretnya. Oh mau terusin? Coba untuk diterusin begitu saja tapi tidak ada minion. Mereka mencoba untuk memastikan terlebih dahulu. Menyamaratakan tapi wave-nya masuk. Oke. Wave-nya masuk. Sas depan mata. Langsung depan sana. Menuju ke arah belakang. Eman fokus menuju ke arah best turret tapi tak mampu. Lelenya belum kena. Sekalipun kena gak bisa di following up. Tapi best turret dari tim Bigetron. Mereka harus pulang. Itu dia, mereka masih harus memikirkan bagaimana adanya penumpukan wave minion di atas dan di bawah. Yap. Ini jadi PR tersendiri untuk Bigetron. Kondisi rumah yang harus dijaga ya, jangan dibiarin iya. kosong nih, karena pintu sudah terbuka. Gak kekunci. Iya. Oke, Evolve Lord sudah mulai ada juga. Onyx cukup dekat sana. Ada Eman yang bakal ditugaskan untuk clear di bagian bawah ya, karena nanti dia bisa join team fight-nya dengan 1 Spare of Destruction. Ya. Tapi ini match gila sih. Iya, 2 game ya. Jujur. Heart rate sih tinggi ya. Tadi Shogun 141 gue lihat tuh. Kapan dia turun? Pertanyaannya itu. Cukup tenang ya, cukup tenang dulu untuk sekarang. Nantinya ini akan menjadi sebuah perebutan ataukah bait belakang karena Lutfi-nya bakal cepet dimakan. Lutfi-nya flicker for defensive. Ditempel begitu saja sama Eman. Gak kuat juga bos dia nahan damage yang diberikan sama Eman. Udah pasti ya, tapi di sini juga ada sedikit keuntungan yang dipegang sama Onyx dengan adanya base turret yang berseberangan yang udah hancur nih. Ompong semua. Iya, lane jauhnya ini harus jadi sebuah PR dulu yang sebenarnya udah bisa dijawab dengan adanya Eman ya Om Awa. Iya, ya Emannya selalu main di bawah ya. Jadi sangat mengandalkan Spare of Destruction. Wah. Untuk bisa menangin atau sama nanti jumlahnya dengan Onyx. Tapi Lordnya setengah darah kali ini. Vision terlihat di mana sosok dari seorang Moreno berada. Targetnya ditutup begitu saja. Eman! Hilang! Avatar Guardian sedikit terlambat. Eman mencoba untuk menyelamatkan Moreno, tapi malah sebaliknya Eman yang tercek di depan sana. Purify Gaming, tapi lihat di depan para pasukan dari tim Nanael. Mencoba untuk menutup jalan untuk para pasukan dari tim Onyx. Masuk lebih dalam. Mencoba untuk menyelamatkan Moreno. Dan opsinya tadi ada 2. Moreno atau Eman yang hilang. Oke, ini bakal coba untuk dipancing lagi kah? Tapi Bigetron kayak nggak akan ngasih begitu saja untuk Lordnya bisa dipegang sama Onyx. Oh, dan bahkan diusir ya buat Onyx-nya. Iya, mereka mau coba untuk maju dan mencari lagi informasi. Oh, Lutfi. DMS yang terlalu sakit di depan sana. Lihat Suns, lihat Suns. Nael dan Pangan di depan sana. Retribution jatuh. Berhasil menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality dan Pakat. Nael ter-take down. Pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka kali ini berhasil mendapatkan Lord. Mencoba untuk melakukan endgame. Mereka mampu. Karena 3 detik lagi Eman akan mencoba untuk menuju ke dalam lane up. Dan 2 detik mencoba untuk selamatkan dan Jagun. Terlalu sakaratul maut. Immortality. Eman is coming. Masih bisa bertahan. Tapi lihat. Best turret yang menjadi belan utama. Kairi tercatat di sana. After Guardian for defensive. Lordnya udah muncul. Diusir mundur. Pasukan dari Onyx dan bahkan Bigetron by Vitality. Kali ini mencoba untuk bertahan. Tapi nampaknya gagal. Onyx berhasil membawa menuju ke game yang ketiga. What a match for today! The final boss derby benar-benar jadi raja terakhir. Matchnya alot, banyak momentum demi momentum yang diciptakan satu sama lain dan kita akan lihat game yang ketiga. Wow. Yap, sangat-sangat sengit sekali tadi apa yang terjadi juga back and forth. Itulah yang kita lihat, tapi sekali lagi ternyata DNA Early Snowball. Itulah yang mendapatkan kemenangan kembali. Wow. Decision making dan perebutan bagaimana late game menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk masing-masing. Tapi Onyx juga sering banget ya main sampai dengan late game seperti ini. Iya, dan juga kayak ke bawah juga untuk main agresif.
Wow, tapi walaupun hampir tadi juga ada sebuah punishment yang diterima sama Onyx. Tapi momen terakhir tadi target ke arah Eman gak bisa bergerak dan lihat Suns-nya nyari Moreno. Ya itu yang di belakang tadi ya muter Suns dengan Keyboy. Itu poin yang plus banget tadi buat Onyx. Karena udah gak bisa pulang dari Bigetron-nya. Dan mau gak mau tim fight-nya harus mereka initiate. Kalau sampai mereka gagal dapetin Lord-nya, ya mereka bakal rugi banget. Tadi mereka sempat dapat tapi mereka ruginya adalah mereka hilang untuk damage dealer mereka. Dan bahkan ini menandakan Moreno gagal untuk melakukan tutor terhadap seorang Suns. Dengan Selenanya. Ya online banget Selenanya memang dari awal. Yes. Tapi di saat kayak oke kita udah mulai target, kita tabrak. Jadi